Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mat News, bertemu dengan saya Fadilatul Muqaddarah sebagai moderator pada acara podcast perdana dari HMPS Tadris Matematika IAIN Kudus ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menemani Sobat Mat News selama kurang lebih 30 menit ke depan, tentunya dengan topik yang menarik dan juga hangat diperbincangkan seputar program studi Tadris Matematika IAIN Kudus. Nah, namun sebelum itu Sobat Mat News bisa like dan subscribe YouTube HMPS Tadris Matematika di bawah ini. Nah, dalam podcast perdana ini dari HMPS Tadris Matematika, kita kedatangan tamu spesial nih Sobat. Nah, kira-kira siapa tamu spesial ini? Nah, tamu spesial kita pada kali ini tentunya adalah ikon dari program studi Tadris Matematika IAIN Kudus sendiri. Dan kebetulan sekali ini adalah ikon terbaru kami yang dipilih pada bulan Maret kemarin pada acara HUT HMPS Tadris Matematika yang kelima. Nah, daripada Sobat Mat News penasaran, kita langsung saja panggil bintang tamu kita pada siang hari ini, yakni bersama Duta Tadris Matematika IAIN Kudus tahun 2023, yaitu bersama Mas Eko dan juga Mbak Ilma. Halo Mas Eko dan Mbak Ilma. Halo. Halo, bagaimana kabarnya Mas Eko dan Mbak Ilma? Siapa dulu nih? Mbak Ilma dulu apa? Ya, Mbak Ilma dulu. Sedikit lemes karena jam telah menunjukkan jam 14.35 ya guys. Kurang sedikit lagi kita akan berbuka puasa. Enggak deh, masih lama ya kan Mas? Enggak. Kalau Mas Eko gimana Enggak, kalau Mas Eko? saya kebalikannya. Kalau saya semangat karena mau buka puasa. Oh, gitu. berarti lemesnya Mas Eko ketika masih siang. Iya, Ini kan sudah pagi-pagi, menjelang Bang. sore. Pagi-pagi setelah sahur itu langsung lemes. Oh, Jadi semakin Itu habis. kurang tidur ya Mas Eko ya. Iya. Karena kalau laki-laki kan biasanya tarhim. Ya, Oh, tarhim. gitu. Jadi nggak tidur malamnya. Begadang. tadarisan. Iya, Tadarisan. betul. Beda Tapi- dengan saya. Tapi gak apa-apa ya, kita lemes-lemes tapi harus tetap semangat Iya untuk dong, podcast perdana kita. Pastinya. Tetap semangat. Apalagi bertemu dengan Kak Dila yang sangat cantik. Oh, jangan begitu. Oke, langsung saja dari Mas Eko dan Mbak Ilma bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari Mas Eko dulu. Iya, terima kasih. Untuk saya ya, perkenalkan nama saya Eko Sulistiawan. Biasanya saya dipanggil Eko. Nah, saya ini merupakan anak pertama ya, karena Eko dan juga merupakan anak terakhir. Saya lahir di Gudang Manis. Gudang Manis itu IAIN ke utara. Nah, jadi nanti bisa ya kalau yang rumahnya dekat dari IAIN mau mampir-mampir atau mau silaturahmi bisa nih ke rumah saya, kita ngobrol bareng. Nah, untuk nomor telepon saya atau nomor WA saya bisa dicatat nih 0815 1580 5659. Ya, terima kasih. Mas Eko ini dari kelas apa dan angkatan berapa? Oh iya, untuk kelas saya sendiri saat ini adalah kelas B. Nah, kelas B untuk semester saya dari semester 6. Kalau angkatan ya pasti kita sama ya, angkatan 2020. Nah, Kalau Mbak Ilma bagaimana? Oke, perkenalkan saya Ilma Sururina dari, kalau tadi Mas Eko itu dari kelas B, Mbak Ilma ini dari kelas A. Oh. kelas A. Iya, A itu asik. artinya A itu? ambisius. Oh, Ya, kalau Ayu. apik. lebih ke ambisius. Uh-uh. Moderatornya sendiri dari kelas apa? Dari kelas A. Oh iya, kita sama. Ini satu lighting janjian ini. Ah, betul. Saya itu anak ke berapa ya? Anak ke berapa dong? Anak ke 10. 2. Oh, tuh. Saya jadi punya kakak dan punya 2 adik. Nah, adik yang terakhir ini kembar cowok semua gitu. Kebetulan mumpung saya diundang di podcast kali ini, saya ingin mempromosikan nomor WA saya yang kemarin baru saja hangus. Mungkin bagi teman-teman yang kemarin itu save WA saya, nah ini bisa save ulang karena kemarin itu hangus. Dan tenang saja, nomor teman-teman itu masih ke save di HP saya. Ini bukan karena HP saya baru atau new, bukan ya, karena memang nomornya sudah hangus. Bisa dicatat ya, oke teman-teman, 085
700-846-773. Mas Eko jangan lupa di save partnermu ini. Lo nomor 1 saya kalau Oh save. iya, Pastinya. Mantap berarti ini Pin juga. berarti ini di belakang selalu chattingan ya. Oh iya tentu. Wah, partner yang solid ini. Kalau enggak ya nanti gimana kalau mau ngabari ya kan? Betul Kalau ada sekali. apa-apa gimana? Kita harus punya chemistry. Mantap. Nah, Mas Eko dan Mbak Ilma ini sebagai duta tadris matematika IAIN Kudus yang pertama kali. Nah, apa yang dirasakan oleh Mas Eko dan Mbak Ilma sebagai duta tadris matematika yang pertama? Ini bisa dijawab dari Mas Eko dulu. Gantian lah. Oh, oke, dari Mbak Ilma dulu. Apa yang aku rasakan menjadi duta? Gimana ya? Jadi duta itu merupakan suatu tanggung jawab yang mana menjadi suri tauladan atau contoh bagi teman-teman mahasiswa tadris matematika yang lainnya. Nah, itu kita menjadi contoh dan apa yang kita lakukan itu pasti menjadi sorotan bagi teman-teman mahasiswa khususnya tadris matematika. Jadi saya harus sebisa mungkin memberikan contoh yang baik dari segi sikap, perkataan, ataupun juga dari segi prestasi. Nah, ataupun dari segi yang lainnya itu harus menjadi seperti saya mengemban suatu tanggung jawab menjadi ketua atau koordinator di dalam sebuah kepanitiaan. Jadi sebisa mungkin saya akan melaksanakan duta ini selama 1 tahun ya? Iya, betul 1 sekali. tahun. Ini Satu periode. First first time. time ya. Betul sekali. Gimana kalau Mas Eko gimana rasanya? Bangga atau bersinar seperti jargon kita? Bersama. Bangga bersinar bersama. Bersama ya. Iya juga sih, betul bangga. Iya ada rasa bangga. Karena apa? Jadi karena duta ini itu bisa menjadi tolak ukur untuk saya. Wow, tolak ukur yang Artinya, bagaimana itu? Saya harus menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Karena kalau nggak gitu, seperti kata Mbak Ilma tadi, kalau mau dilihat masa kok duta telat, Ya, masa betul kok sekali, itu duta yang sering ya. nggak mengerjakan tugas, Betul sekali. itu kan ya, nggak lucu banget kan Mbak. Nah, jadi gimana tantangannya dari duta sendiri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari para teman-teman mahasiswa tadris matematika. Mantap, berarti menjadi duta ini adalah suatu tanggung jawab untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya, gitu ya? Betul. Mantap. Oke, untuk yang selanjutnya, ini kan Mas Eko dan Mbak Ilma itu menjadi seorang duta matematika ya, tentunya sebagai ikon prodi. Nah, bagaimana Mas Eko dan Mbak Ilma mempromosikan program studi tadris matematika IAIN Kudus dan media apa yang mungkin bisa digunakan? Nah, bisa dijawab dari Mas Eko dulu. Tadi sudah dari Mbak Ilma. Oke, tentunya banyak sekali kalau sekarang. Nah, kalau yang saya pikir ketika saya pada saat itu dipilih menjadi seorang duta tadris matematika, saya akan mempromosikan khususnya tadris matematika ini prodi kita keluar menuju ke lingkup masyarakat. Dalam arti mungkin ketika kita duta ini sebenarnya kan tidak hanya baik di dalam yang baik dalam kampus, tapi juga di masyarakat. Ketika masyarakat pandangannya mahasiswa ini dia berkuliah di mana? Nah, ternyata ya di IAIN Kudus, khususnya prodi tadris matematika. Nah, dari sikap-sikap kita yang baik itu mungkin akan menimbulkan stigma yang baik juga, khususnya di dalam masyarakat tersebut. Nah, itu kalau dari segi kita langsung dari face to face ya, terjun ke masyarakat. Iya betul. Tapi kalau sekarang saat ini zamannya medsos digital tuh banyak banget lah. Kalau kita itu punya prodi kita kan punya namanya HMPS matematika itu punya IG HMPS juga punya IG prodi. Nah di IG prodi itu sebenarnya yang sudah mengikuti follow itu sebenarnya sudah ribuan juga. Nah iya kan, nah itu juga bisa kita promosikan lewat situ. Nggak lewat situ aja, kita kerjasama dengan Humas IAIN, kita kerjasama dengan LPM. Oh LPM ya, maaf ya, LPM ya. Kita paradigma itu kan? Iya betul sekali, paradigma. Nah seperti itu. Kalau Mbak Ilma sendiri bagaimana? Kalau dari Mas Eko kan ke masyarakat ya. Kalau saya lingkup kampus dulu lah.
lingkup kampus dulu biar prodi Tadris Matematika ini seperti jargonnya itu tetap bersinar. Nah, di antara prodi-prodi lain itu yang paling bersinar Tadris Matematika. Karena kita ketahui bahwa dari pemberian award kemarin, mahasiswa Tadris Matematika itu paling banyak yang mendapatkan award kampus. Gitu ya Mas Eko Mantap ya. sekali Tepuk ini tangan dulu Tadris dong untuk Tadris Matematika. Matematika. Buat kita semua itu harus tetap bersinar. Jadi matematika itu tidak hanya terkenal dengan orang-orang ambis, orang-orang yang hitungan terus menghitung angka-angka. Bukan, kita juga bisa seperti apa? Ini podcast ini. Iya, nah ini Selain ini kan bukti buktinya nyata. ini ya Iya. betul. Podcast ini kan salah satu soft skill ya di dalam public speaking Betul mungkin. Nah, itu juga bisa menjadi bagaimana caranya itu biar prodi kita itu tetap menjadi center atau yang terbaik di antara prodi-prodi lainnya, begitu Mas Eko. Ya, melalui mungkin saya sarannya kepada teman-teman pengurus MPS itu TikToknya itu lebih diaktifkan lagi karena mungkin nanti bisa bantuan kita ya Mas Eko, kita buat TikTok yang sekarang Mantap. yang itu Boleh. yang sekarang kan memang baru tren-trennya TikTok ya, semua itu jualannya pakai TikTok affiliate, Iya. kemudian pakai tren-tren yang sekarang. Nah, Iya. itu bisa dimanfaatkan untuk kita mempromosikan produk kita. Gitu ya Iya. Mas Eko ya? Betul sekali Mbak Elma. Nah, berarti ini target dari Mbak dan Mas Duta Matematika mempromosikan prodi. Yang pertama dari Mas Eko, terjun ke masyarakat. Kemudian yang dari Mbak Ilma tadi lebih mengunggulkan prodi di Fakultas Tarbiyah ya terutama. Ya, Fakultas Tarbiyah dan menuju UIN Kudus. UIN Sunan Sunan Kudus. Kudus. Oh, iya, Amin. UIN Sunan Transformasi. Kudus. Amin. Informasi ya. Ditunggu ya teman-teman ya. Nah, Ini berarti yang lebih menarik. menonjol lagi promosinya itu menggunakan media sosial dengan mengaktifkan dari IG, kemudian dari TikTok. Nah, mungkin di yang TikTok ini akan menjadi PR dari pengurus HMS Tadris Matematika untuk bisa lebih aktif lagi. Kita juga mungkin bolehlah diajak-ajak main. Oh, siap. Siap Karena- kalau itu. Karena ini gini, for your information aja ya, saya ini mantan ratu TikTok. Oh, Jadi pada tahun 2020 waktu kita Sigma itu loh Mas, Iya, itu kan saya ada ingat. disuruh buat TikTok ya kan. Iya. Nah, itu kebetulan saya itu yang menjadi ratu TikToknya, begitu Mas Eko. oh, jangan-jangan ini waktu tugas Sigma itu. Betul sekali. Udah lihat video TikTok saya belum? Username-nya apa, Kak? Lu kan diupload di itu. Kita itu kan udah punya akun TikTok ya, prodi matematika Iya, itu kan betul. udah punya akun TikTok. Kemudian kita mengirimkan dulu ke panitia Sigma, kemudian diupload oleh panitia Oh. Sigma, terus diupload di prodi TikTok akun TikToknya prodi. Ya, mungkin dari saya sendiri kurang mengetahui karena kan saya masih duduk di bangku sekolah seperti itu ya. Betul. Saya sudah menjadi ratu TikTok Mas Eko, gitu ya Mas Eko. Saya jadi apa dong? Saya jadi apa ini? Oke, Ya, lanjut. nggak apa-apa. Nah, tadi dari jawaban Mas Eko itu mempromosikan prodi dengan terjun di masyarakat dengan memberikan contoh yang baik. Mungkin Betul, lebih ke betul. sikap atau attitude-nya ya. Attitude, Nah, lalu lebih bagaimana? aktif. Lalu bagaimana sikap Mas Eko ketika mendapati seorang siswa yang menganggap bahwa matematika itu sulit? Kita sering sekali berhadapan dengan siswa matematika itu sulit, membosankan, bahkan menganggap matematika itu adalah hal yang seram. Nah, bagaimana tanggapan Mas Eko mengenai hal tersebut? Oke, Kebetulan terima Mas kasih. Eko ini sudah seorang Iya. guru ya. Ya Mas Eko ya. Coba Pak Guru. dibuka di sini Pak ya. Eko. Iya, entah kenapa. Jadi ini sebutan Pak Eko itu adalah sebutan saya ketika saya waktu SMA. Jadi awalnya dulu itu nama saya itu bukan Pak Eko. Siapa? Nama saya itu Wawan. Sulistiawan. Oh, gitu. Oh, dari Sulistiawan. Iya, betul. Nama saya itu Wawan, akhirnya dari SMA Pak Eko karena dulu ada yang viral itu masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Nah, akhirnya diblesetkan terus itu sampai menuju ke Pak Eko terus sampai sekarang. Bahkan dosen ada yang manggil saya Pak. Ya, maaf ya Nama dosen. fansnya Pak Eko gitu Iya. ya.
Hingga saya pakai nama IG, nama Facebook, nama semua itu Pak Eko semua. Emang lebih Familiar. enak, lebih familiarnya Pak Eko. Oke, langsung ke tanggapan saya. Iya. Jadi gini, menurut saya di dalam dunia ini ada dua tipe orang. Tipe orang yang menganggap matematika itu sulit dan juga orang yang menganggap matematika itu menyenangkan. Nah, itu tergantung cara kita menggunakan pola pikir kita, mindset kita, mau kita bangun seperti apa. Jadi yang membuat sulit matematika itu sebenarnya bukanlah pembelajarannya, bukanlah materinya, bukanlah dosen atau guru yang mengajar, tetapi diri kita sendiri. Dari awal kita mau mencintai matematika apa tidak, nah itu adalah poinnya. Ketika kita sudah cinta, apapun pasti akan kita lakukan. Betul sekali. Nah, berarti bagaimana cara kita membangun mindset agar suka matematika itu biar bagaimana? cinta gitu loh Iya. Mas. Biar cinta seperti Mas Eko kalau cinta sama dia. Betul. Dia siapa nih? Dia Mbak Ilma. Iya. Salah. Maaf, guys. Enggak. Kita cuma partner mas Iya. sama Mbak ya. Betul sekali. Nah, kalau saya mengambil cerita dari Mbah Sujiwotejo, tahu ya? Iya. Nah, Mbah Sujiwotejo ini adalah seorang lulusan juga matematika. Nah, beliau itu dulunya nggak suka matematika, nggak suka dan benci, apalagi rumusnya itu belibet banyak banget, ngapalin ini, entah ini, ketemu ini, apalagi udah ketemu kalkulus, ketemu analis real, ketemu ya tidak, nggak usah panjang-panjang saya sebutkan. Nah, itu pada saat itu beliau ketemu sama guru, dosen ya, dosen. Kalau pada saat perkuliahan kan dosen ya, ketemu dosennya itu, jadi itu yang merubah Mbah Tejo sampai sekarang. Nah, dosennya itu memberikan stigma seperti ini. Sebenarnya bahasa matematika itu sama dengan bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa asing ya, bahasa Malaysia atau bahasa yang lain. Sebenarnya itu sama. Kok bisa? Nah, matematika, coba kalau kita pahami ya dengan bahasa matematika. Matematika itu kan sebenarnya kan rumusnya rumus pakem ya, kayak ini tambah ini ya Iya. pastinya ini. Iya, betul. Kalau kita sudah mengetahui konsep maksud matematika ini, pengennya kalau 1 tambah 1 ya pasti, kalau perjumlahan ya artinya itu kan penjumlahan ya pasti akan menambah ya, meningkat, gak mungkin mengurang apalagi berkali, membagi. Iya. Nah, kita nanti otomatis pasti angkanya semakin banyak, Iya, nggak mungkin betul. semakin sedikit. Nah, kita pahami dulu dari bahasanya. Bahasa ini dia menyuruhnya untuk apa? Dia nanti ini nanti tujuannya kemana? Nah, seperti kalau di analisis real itu logika ini sering sekali dipakai. Iya, betul sekali. Sering sekali kalau di analisis real, kita tujuannya mau kemana, apa yang diketahui. Nah, itu harus jelas terlebih dahulu. Betul sekali. Yang penting kita pahami dulu, pelan-pelan aja, nggak usah cepet-cepet, karena kalau cepet-cepet itu kayak dikejar sesuatu. Memahaminya itu butuh waktu. Wow. Iya, betul ya. Quotes of the day. Nah, kalau Mbak Ilma bagaimana tanggapannya? Apa tadi Kak? Apa tadi? Cara mengubah mindset agar menyukai matematika. Oke, cara mengubah mindset kalau dari anak-anak kecil. Nah, ini itu matematika kan dimulai dari sejak TK ya, bahkan ada penjumlahan, kita pengenalan angka. Sering itu kita jumpai matematika itu awalnya mudah Bu, tapi kenapa semakin kesini semakin sulit, semakin rumusnya banyak. Nah, itu ada beberapa faktor. Nah, yang sering saya temui itu karena semakin tinggi kelasnya, gurunya itu semakin galak. Gurunya semakin galak. Kok saya keinget masa lalu ya? Terkenal guru matematika itu paling disiplin, paling galak, nggak pernah telat, nggak pernena absen. Itu Iya. enggak. Betul, badai hujan halilintar diterjang. Bahkan kalau hari libur pun Libur. diganti ya, diganti ya. Iya, kok bisa? Betul sekali. Nah, itu kalau dari gurunya galak, akhirnya
murid-muridnya atau siswanya itu malas untuk belajar. Jadi gini Mbak Ilma, saya punya cerita. Gimana? Waktu saya zaman MTS ya, jadi saya itu MTS itu guru matematika kan laki-laki. Ketika udah mau ganti jam, itu anak-anak teman-teman itu udah pada wah matematika. Ya ada yang ke WC dulu. Pura-pura sakit, UKS gitu ada kan. nggak berangkat, Seringkali banyak alasan ya. Betul. Udah apa ya? Itu kan kacanya kan jendelanya kan agak ke bawah jadi kelihatan ya. Jadi ketika sudah di jendela udah kelihatan, udah diem semua, nggak ada suara sama sekali. Udah masuk itu kalau masuk melangkahkan kakinya, keringat itu bercucuran banget. Iya, nah itu salah satu faktor kenapa siswa-siswa itu banyak yang benci matematika karena gurunya itu menyeramkan. Nah kita sebagai mahasiswa tadris matematika, calon guru matematika harus bisa memberikan vibes baiklah. Kalau guru matematika itu bukan menyeramkan, enggak galak, ya disiplin boleh lah disiplin, tapi sesekali lah kita beri kelonggaran kepada siswa biar siswanya itu nyaman kepada kita. Akhirnya kalau kita disukai gurunya, nanti pasti akan mudah memahami pelajaran tersebut. Karena guru saya bilang itu yang pertama harus dilakukan adalah cinta, sayang sama gurunya dulu, baru nanti kita sayang cinta kepada pelajarannya. Iya, betul sekali. Guru ya. saya juga pernah bilang seperti itu, bahwasanya bahkan kalian sepintar-pintar apapun kita, tapi kalau kita tidak menghormati, kita tidak berbakti kepada seorang guru, itu ilmu mental. Jadi mau masuk mental, makanya ada pelindung. Sulit untuk menyerap. Iya kan? Sulit memahami. Iya, betul sekali. Gitu ya. Kalau dari saya bagaimana mengubah mindset siswa untuk menyenangkan, yaitu dari gurunya sendiri yang harus memberikan bagaimana membawakan pembelajaran matematika itu menyenangkan, seperti lagu matematika Ilmu yang menyenangkan. Nah, seperti itu. Jadi semua siswa itu baik yang pintar maupun belum pintar itu bisa menerima dengan senang hati gitu. Kalau Mbak Ilma sendiri sebagai mahasiswa tadris matematika suka matematika enggak? Oh suka dong. Saya dari kelas gini, cerita saya suka matematika itu dari saya kelas 2. Saya kelas 2 masih ingat banget. Saya kelas 2 ada materi pembagian porogatif. Nah, itu saya nggak bisa. Terus saya dikasih soal 5, saya salah semua. Akhirnya saya mendapat 0. Nah, dari situ saya dimarahin sama guru saya. Habis itu saya takut ketahuan sama ibu dan dimarahin, kan biasanya gitu ya Mas Eko ya. Terus saya sobek kertasnya, saya buang ke tempat sampah, jadi ibu saya itu nggak tahu. Betul. Nah, jadi sudah belajar berbohong ya. Itu ya. Jangan ditiru. Adegan berbahaya. Nah, tapi dari situ saya itu nggak mau terus-terusan dimarahin sama guru saya. Saya pengen membuktikan kalau saya itu bisa matematika. Nah, dari situ saya belajar terus gimana caranya biar bisa porogatif, terutama pembagian. Saya belajar terus dan akhirnya pada waktu kelas 6 alhamdulillah di luar dugaan saya UN saya sempurna Mas Eko. Alhamdulillah ya. Beliau MTK itu alhamdulillah, dan saya juga tidak mengira, guru-guru saya bahkan juga tidak mengira, karena dulu itu ikutnya bukan di Olimpiade Matematika, di IPA. Ininya itu bukan matematika, tapi di luar dugaan. Tapi basicnya dari Mbak Ilma sendiri udah ke eksak berarti? Ke eksak. Terus dari situ, dari kelas 2 itu saya mulai cinta. Saya merasa tertantang gitu loh, bagaimana harus menyelesaikan. Itu yang memotivasi ya. Itu yang memotivasi, dan itu yang memotivasi saya sampai masuk di prodi tadris matematika. Terus apa yang Mbak Ilma rasakan selama 3 tahun kuliah di program studi tadris matematika, yang setiap hari selalu bertemu dengan matematika, mulai dari kalkulus, analisis real, metode numerik, statistika pendidikan, statistika multivariat. Bagaimana rasanya? Awalnya saya kan angkatan 2020 ya, jadi dulu pas awal-awal corona banget. Nah, ya kan Mas, pakainya pakai Zoom, Meet kan kayak gitu. Nah, dulu itu awalnya itu saya kok gak ada pelajaran matematika. Awal-awal semester kok
nggak ada hitung-hitungan, kok malah bahasa Inggris, bahasa Arab kayak gitu. Saya kan betul kaget sekali, kan, ya. kok matematikanya di mana ya. Nah setelah itu, oh ternyata matematikanya itu di semester 3, semester 4 Mulai fokusnya fokusnya fokus ke itu matematikanya. Semakin mendalam ya. betul. Nah BTW bukan berarti kita mahasiswa matematika terus tiap hari menghitung, enggak. Kita itu diajar bagaimana cara jadi guru matematika, manajemen pendidikan, ada evaluasi Pembelajaran, psikologi juga, kurikulum ya, cara betul. membuat kurikulum bagaimana menyusunnya. Betul sekali. Jadi kita ya memang ada di mana kita harus dituntut memahami rumus, malah sampai kepleset itu. Rumus, bagaimana kita harus memahami rumus. Jadi kita memang sebagai guru matematika itu harus paham betul konsep dasarnya, bagaimana rumus itu diciptakan. Nah setelah itu baru kita bisa memahamkan, memberikan pembelajaran kepada murid-murid kita. Kalau kita sudah salah persepsi, salah konsep, nanti akan salah konsep juga kepada murid-muridnya. Betul. Bahkan itu yang sering terjadi sebenarnya di lapangan atau di dunia pendidikan, ketika kita yang akan menjadi calon kader guru kok kita nggak serius ya pada waktu kuliah, itu nanti akan menjadi malah bumerang bagi para muridnya, peserta didiknya. Seperti menyampaikan informasi yang kurang tepat gitu. Betul sekali. Mbak Dila pernah ngalami ya itu? Saya kebetulan baru sedikit memiliki pengalaman mengajar. Gitu ya. Jadi pengalaman apa yang saya rasakan itu sedih. Semester 1 sedikit cerita aja sih. Semester 1 itu ya ambis-ambis lah biasa, awal-awal gitu kan. Masih semangat. Semester 2 itu saya masuk di pengurus MS, alhamdulillah keterima. Semester 3 semakin semangat. Bukan sih. Semester 3 itu semester 3 itu ada sesuatu lah di keluarga saya. Jadi pikiran saya itu terpecah antara memilih kuliah atau jadi begitu. Semester 3, semester 4 saya terkena musibah lah yang cukup Parah. Menyedihkan tragedi. Bismillahirrahmanirrahim. Patut berduka cita. Ya agak gitu amat sih. Semester 4, semester 5 semakin mumet ya. Enggak. Matematika semakin tinggi semesternya matematika itu semakin sedikit malah justru perhitungannya. Kita hanya dibuat media pembelajaran, bagaimana kita dituntut dipersiapkan untuk menjadi guru yang berkualitas, guru matematika yang berkualitas. Kalau semester awal dulu kan kita memang benar-benar mahasiswa yang mana masih ngitung, dan lain sebagainya. Kalau udah semester 4, semester 5, semester 6 itu dipersiapkan menjadi guru matematika gitu yang saya rasakan. Ada sedih, ada senang, ya biasalah kayak gitu. Sedih dan senang itu selalu beriringan. Betul. Nah, kalau Mas Eko bagaimana? Apanya nih? Ya, apa yang dirasakan Mas Eko sebagai mahasiswa matematika selama 3 tahun berkuliah di IAIN Kudus? Udah 3 tahun ya? Udah hampir lulus ya. 1 tahun lagi gitu. 1 tahun lagi Mas Eko dan Mbak Ilma Yuk, sudah bisa yuk. Yang bisa ya. Amin. Amin. Semester 8. Ini kadang saya sering ditanya orang yang gini, kadang di masyarakat ya, kadang atau di keluarga, bahkan di teman. Udah semester berapa? Semester 6. Kurang sebentar lulus. Nah, setiap pertanyaan seperti itu, aku selalu dalam hati mikir kayak gini. Kuliah itu bukan targetan waktu. Kuliah itu ya kalau kamu pengen cepet ya kamu dang gitu. Kalau kamu pengen lama ya kamu santai-santai aja. Kamu berarti zona nyamannya gitu. Tapi kalau kita pengen cepet ya kita serius gitu. Nah, untuk Sobat Mat News, jangan lupa pantengin terus YouTube HMPS Tadris Matematika dan nantikan podcast selanjutnya tentunya juga di channel yang sama, yaitu YouTube dari HMPS Tadris Matematika. Nah, sekian dari saya. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.